At the washstand, I splash my face with cold water and use a delicate soap to cleanse my skin. I then apply a small amount of moisturizer to keep my skin soft and supple. Pauline Bonaparte, lahir pada tanggal 20 Oktober 1780 di Ajaccio, Korsika. Dia merupakan anak ke-6 dalam keluarga Bonaparte. Adik Napoleon ini memiliki kecantikan yang memikat dan wajah yang menawan. Pauline lalu menikah dengan Leclerc, seorang jenderal di dalam pasukan Napoleon Bonaparte. Dari pernikahan itu, Pauline memperoleh seorang putra bernama Dermit. Pauline lalu mengikuti suaminya untuk bertugas ke Haiti. Di sana Pauline sungguh larut dalam pesta dan pergaulan bebas. Saat itu dia sangat terobsesi untuk berhubungan intim dengan para tentara dan perwira berpangkat rendah. Namun tak disangka tragedi mengerikan datang ketika pulau itu dilanda demam kuning. Saat itu suaminya Leclerc termasuk di antara banyak korban yang tewas dalam epidemi tersebut. Pauline lalu kembali ke Prancis. Di Prancis, Pauline mulai terjun lagi ke dalam gaya hidupnya yang mewah dan bebas. Di sana dia tidak hanya memenuhi kebutuhan emosionalnya, akan asmara dan nafsu fisik yang tak pernah terpuaskan, tetapi juga dengan ekstrim memanjakan sisi materialistisnya. Mulai dengan membeli pakaian secara berlimpah, menghadiri pesta demi pesta, hingga dia menjadi bahan gosip di kalangan elit Prancis. Gaun-gaunnya dirancang sedemikian tipisnya, hingga lekuk tubuh indahnya bisa terlihat jelas di balik kainnya itu. Saat itu, Pauline benar-benar menunjukkan sisi impulsif dan kekanak-kanakannya, terutama setelah Dermit anaknya meninggal pada usia 8 tahun. Setiap hari Pauline berendam dalam bak mandi berisi campuran susu dan air untuk menjaga kecantikan kulitnya. Pauline juga memiliki kebiasaan unik dan vulgar, di mana dia gemar menerima tamu pria di bak mandinya. Di mana Pauline akan berlama-lama di sana bersama mereka, memilih parfum, merias diri, dan memerahi putingnya, sembari mengobrol. Tak berapa lama kemudian, Pauline menikah lagi dengan Borghese, salah satu orang terkaya di Italia. Tapi rupa-rupanya, Pauline menemukan kekecewaan dalam hubungan ini. Dia lalu memutuskan untuk kembali ke Prancis. Namun, sebelum ia kembali ke Prancis, ia pergi ke kota Florence, dan memesan 2 patung dirinya, kepada seorang pematung yang sangat terkenal di Italia, Antonio Canova. Saat itu Pauline memutuskan untuk berpose telanjang. Tentu saja di masa itu, hal tersebut cukup mengejutkan bagi Antonio, hingga kabarnya tangan Antonio gemetaran, saat mengerjakan patung itu. Sampai saat ini, patung-patung indah tersebut masih dipamerkan, di Villa Borghese di Roma. Dalam perjalanan hidup Pauline selanjutnya, akibat seks bebas yang dilakoninya, Pauline terjerat dalam perjuangan penyakit kelamin yang aneh. Di mana penyakit ini, kerap mengubahnya menjadi sosok yang penuh hasrat tak terkendali, tiap kali penyakit itu kambuh. Diketahui, hubungan cintanya tak tentu arah. Dan dia berpetualang pada sejumlah kekasih, yang tak mampu mengimbangi kehausannya akan seks. Di antara mereka, ada Nicolas de Forbin, seorang pelukis dan intelektual dengan penghasilan yang terbatas. Lalu ada juga seorang pemain biola, bernama Blangini. Selain itu, Pauline juga menumpahkan hasrat liarnya itu kepada De Canouville, salah satu dari 4 pembantu Marsekal Berthier, kepala stafnya Napoleon. Ironisnya, demi melindungi reputasinya, Napoleon cenderung mengutus kekasih-kekasihnya Pauline ke medan perang untuk berperang, di mana mereka pasti akan terbunuh. Nah, ketika Napoleon jatuh dari tahta kekuasaannya, Pauline menunjukkan loyalitasnya sebagai saudari, dengan menjual segala harta bendanya menjadi uang tunai, lalu ikut bergabung dengan Napoleon di pengasingan. Pauline lalu menggunakan kekayaannya, untuk memperbaiki kondisi kakaknya, di pulau itu. Demikian pun, saat Napoleon tertangkap oleh Inggris, setelah pertempuran Waterloo. Kehadiran Pauline sungguh tak tergantikan, dalam kehidupan Napoleon, sang kaisar yang legendaris itu. Dalam pengasingan terakhir Napoleon di Saint Helena, Pauline lalu kembali ke Roma. Di sana dia menemukan perlindungan di bawah Paus Pius ke-7. Dan meskipun jauh, Pauline tak pernah melupakan kakaknya. Dengan tekun ia menulis surat kepada pejabat asing, berharap bisa memperbaiki kondisi kakaknya, di pengasingan. Sayangnya pada akhirnya, dia tak bisa menemani Napoleon, yang meninggal, pada tahun 1821. Di akhir hidupnya, Pauline berhasil memohon bantuan Paus untuk membantu merestui perdamaian dengan suaminya, 3 bulan sebelum kematiannya.
Pauline meninggal pada tahun 1825, dalam usia 44 tahun karena kanker yang dideritanya. Nah, legenda terakhir yang menemani kisah hidupnya, mengisahkan momen di ambang akhir hidupnya. Sebelum ia menarik napas terakhirnya, ia meminta cermin kepada pelayannya. Dengan tatapan lembut, ia memandang cermin, lalu tersenyum dan berkata, "Aku tidak takut mati, toh aku masih cantik." Demikianlah kisah dari Pauline Bonaparte, seorang wanita bangsawan, yang hidupnya tergila-gila dengan kesenangan. Sampai jumpa di video selanjutnya.